Menurut penuturan seorang warga yang pernah melihat sosok menyeramkan, makhluk itu biasanya berkeliaran saat hujan pertama setelah musim kemarau dan kerap terlihat di jalan pada saat senja hingga subuh terbitnya matahari. Makhluk-makhluk itu berkumpul dengan berbagai macam gaya dan rupa, seperti tertidur berbantal lengan dengan beralaskan rambut, ada juga yang berdiri dengan posisi kepala di bawah, dan ada juga yang bersandar di tembok dengan kaki tergantung di atas tembok. Wentira Palu merupakan sebuah kampung yang penuh misteri. Banyak warga setempat mempercayainya sebagai kampung jin, dan ada juga yang percaya sebagai kota gaib, sebagai warisan benua Atlantis yang telah lama hilang di telan bumi. Salah satu petunjuk jika Anda telah sampai di lokasi Wentira Palu adalah sebuah tugu yang berwarna kuning bertuliskan Ngapa Wentira, yang dalam bahasa Kaili artinya kampung tak kasat mata. Ada sebuah kisah melegenda mengenai daerah Wentira Palu yang dikenal misterius. Menurut penuturan seorang ahli spiritual, Wentira terletak di kebun kopi yang secara kasat mata adalah hutan lebat. Namun dalam pandangannya, Wentira adalah sebuah kampung atau dusun yang jauh berkembang dan sudah sangat modern dari kampung-kampung manapun. Seseorang yang mengaku pernah masuk ke Wentira Palu juga mengatakan bahwa kampung ini didominasi warna kuning keemasan. Kehidupan mereka sudah sangat modern dan beradab. Kisah misterius di Wentira Palu juga dialami oleh rombongan mahasiswa yang tengah melakukan penelitian. Kelima anggota kelompok mengaku tanpa sengaja tersesat di daerah perkebunan kopi selama 3 hari 2 malam dan mengalami banyak kejadian mistis seputar penghuni gaib di kampung Wentira. Di balik bukit, rombongan mahasiswa melihat sebuah pemukiman padat penduduk dengan bangunan-bangunan megah di dalamnya. Bangunan itu kokoh, seolah menggambarkan kesejahteraan masyarakat di kampung tersebut. Namun betapa kaget mereka ketika terbangun di pagi hari. Setelah berhari-hari tersesat, mereka melihat suasana kampung yang mereka singgahi tak lagi terlihat dan berubah menjadi hutan belantara. Kampung selanjutnya dijuluki Kampung Setan berada di Alas Ketonggo, Ngawi, Jawa Timur. Alas Ketonggo atau sebagian orang menyebutnya Alas Srigati merupakan kawasan hutan yang memiliki pemandangan cukup indah dan rindang. Namun siapa sangka di balik keindahan hutan ternyata memiliki sejuta kisah misteri penuh nuansa mistis. Alas Ketonggo yang memiliki luas kurang lebih 5.000 meter persegi berada di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Konon, menurut penuturan Kuncen Alas Ketonggo, tempat ini dulunya adalah tempat peristirahatan Prabu Brawijaya V setelah lari dari kerajaan Majapahit karena kerajaan diserbu oleh bala tentara Demak. Di Alas Ketonggo juga terdapat sebuah batu besar yang biasa disebut Watu Gede. Percaya atau tidak, batu tersebut adalah pintu gerbang menuju kerajaan dunia lain. Kejadian misterius pernah dialami oleh seorang pengunjung bernama Harsha Bayuaji ketika ia mengunjungi Alas Ketonggo. Ia bersama temannya pernah tersesat di sebuah perkampungan yang dikenal warga sekitar sebagai kampung jin. Menurut penuturannya, kampung tersebut layaknya seperti kampung-kampung pada umumnya. Ada beberapa deret rumah dan warung yang menjual makanan. Terlihat juga beberapa orang laki-laki yang berdiri di depan pintu pagar rumahnya, dan ada juga wanita-wanita yang menggendong anaknya dengan kain batik. Setelah sekian lama berada di kampung tersebut, ia menyadari adanya kejanggalan. Sontak, temannya berjalan ke arah wanita pemilik warung untuk menanyakan arah pulang. Wanita itu terus menunduk dan tidak menolehkan arah pandangannya. Sang wanita kemudian memberitahu arah jalan. Setelah hendak akan pergi, temannya kemudian membeli pisang goreng di warung tersebut. Tapi siapa sangka, setelah mereka berhasil keluar kampung tersebut, ia beserta temannya terkejut ketika menyadari bahwa pisang goreng yang ia beli hanyalah bungkusan daun jati. Nama Kampung Siluman dan Kampung Siluman Baru bukanlah hal yang asing bagi warga Kelurahan Purwaraja, Kota Banjar. Menurut penuturan warga setempat,
asal mula nama kampung tersebut berdasarkan cerita orang tua zaman dulu. Konon, pada zaman Belanda, para penjajah melihat perkampungan itu sangat ramai. Namun setelah didatangi, kampung yang dimaksud adalah sebuah hutan belantara di perbukitan. Selain kisah asal muasal nama Kampung Siluman, warga sekitar juga pernah mengalami kejadian aneh, yakni melihat pemukiman yang sangat ramai di sekitar Pulau Majeti, di mana semua bangunannya megah dan tertata rapi, jalanannya bagus, dan terdapat lampu neon yang panjangnya sekitar 2 meter. Pendapat yang berbeda dituturkan oleh Kuncen Pulau Majeti, yang menegaskan bahwa semua cerita asal-usul nama Kampung Siluman tidak ada yang tahu persis. Namun menurut kepercayaannya, bahwa dulu pernah ada yang nyilem atau tenggelam ke alam lain. Maka dari itu, kampung itu disebut sebagai Kampung Siluman atau Kampung Siluman. Bagi masyarakat Ketapang, nama Kampung Gaib bukanlah suatu hal yang aneh. Kampung ini berada di Kecamatan Kendawang dan Pesaguan, Ketapang, Kalimantan Barat. Masyarakat biasanya menyebut wilayah itu Padang 12. Konon, bagi mereka yang pernah melihat kampung itu, wilayahnya tampak bersih dan indah dibanding negara maju yang ada di belahan bumi manapun. Rumah dan kendaraan mewah menjadi pemandangan biasa yang melintas di daerah itu. Tidak semua mata manusia bisa melihat pemandangan itu. Bagi orang awam, wilayah itu hanyalah tanah kosong seluas 12 km persegi yang dipenuhi oleh pohon pinus dan ilalang layaknya sebuah padang rumput. Masyarakat Ketapang juga menyebut penduduk 12 dengan sebutan orang kebenaran. Selain kejadian-kejadian misterius, ada juga kisah menarik yang sudah menyebar dari mulut ke mulut mengenai artis Rhoma Irama yang konon pernah diundang untuk menyanyi di Padang 12. Rhoma Irama mengaku bahwa ia sudah 2 kali manggung di Ketapang. Namun hampir seluruh warga Ketapang menyebut bahwa Rhoma Irama baru pertama kali manggung di wilayah Ketapang. Rhoma Irama juga heran karena kampung yang ia singgahi pertama sangatlah megah. Namun ketika ia mengunjungi Ketapang pada kedua kalinya, ia heran karena keadaan yang sangat berbeda. Bagaimana menurut Anda pemirsa? Itulah beberapa tempat yang dijuluki Kampung Setan versi on the spot. Tahukah Anda, ternyata kemisteriusan Gunung Lawu tidak hanya dirasakan warga setempat, melainkan juga terpantau oleh satelit NASA Amerika Serikat. Saksikan kelanjutan misteri series Gunung Lawu bagian kedua sesaat lagi.